oke. Ya, turun naik. Oke, ini 좀 잡아봐. Turun dua orang. 좀 비슷한, 세격 비슷한 사람. Bos itu punya ambil ini, mencari bos. 테레스면, 테레스. Dari sini. No. Timnas Indonesia akan kembali bertanding di hajatan 2 tahunan sepak bola Asia Tenggara, yaitu Piala AFF 2022. Piala AFF 2020 yang selesai di tahun 2022 seakan masih hangat. Skuad yang dihuni oleh mayoritas pemain muda dengan rataan usia 23 tahun membuktikan kualitasnya dengan melaju ke babak final meski kalah oleh Thailand dengan akumulasi skor 6-2. Kekalahan di final Piala AFF 2020 atas Thailand menjadi sebuah evaluasi bagi Indonesia. Striker selalu menjadi sorotan Sintayong. Selain striker, lini bertahan pun menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk dibenahi. Terlihat dari permintaan pemain naturalisasi yang bertipikal bertahan seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat. Kekalahan telak atas Thailand di laga final menjadi bukti rapuhnya pertahanan Indonesia ketika berani bermain terbuka. Di level Asia Tenggara, Indonesia masih membutuhkan pertahanan yang kuat. Bahkan dengan 3 pemain bertahan Indonesia bermain di liga luar yaitu Elkan Baggett, Asnawi Mangkualam, dan Arhan Pratama. Dengan kedatangan 2 pemain naturalisasi anyar yaitu Jordi dan Walsh, praktis pertahanan Indonesia akan menambah kekuatan baru. Berikut prediksi susunan pemain bertahan Indonesia. Penjaga gawang diisi oleh Nadeo Argawinata atau Muhammad Riyandi atau Satria Tama. Bek tengah ada Farudin, Elkan Baggett, Rizky Ridho, Jordi Amat, Alfehendra Dewangga, dan Rahmat Irianto. Fullback kanan ada Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Koko Ari. Fullback kiri ada Pratama Arhan, Edo Febriansyah, Firza Andika. Di posisi gelandang, Indonesia di tangan Sintayong memiliki beberapa perubahan dan eksperimen posisi. Seperti di Piala AFF 2020, posisi Irianto dan Dewangga lebih ditarik ke depan menjadi gelandang bertahan. Bahkan Sintayong memakai double pivot, menempatkan Dewangga dan Irianto di lini tengah, sedangkan Kambuaya menjadi gelandang serang. Peran Dewangga pun bisa menjadi seorang bek tengah ketika Sintayong memasang 5 bek. Peran Irianto dan Dewangga tersebut menutupi celah yang ada di gelandang bertahan Indonesia. Hingga Mark Locke menjadi pemain naturalisasi yang dipanggil oleh Sintayong dalam skuad Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games. Selanjutnya, Locke menjadi pilihan utama Sintayong di lini tengah ketika Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023. Berikut prediksi kedalaman lini tengah Timnas Indonesia. Gelandang bertahan Mark Locke, Hanif Syahbandi, Zulfiandi. Gelandang sentral Syahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, dan Evan Dimas. Gelandang serang ada Ricky Kambuaya, Stefano Lillipelli, dan Adam Alis. Untuk sisi sayap, Indonesia sebetulnya memiliki stok sayap yang melimpah. Maka dari itu hanya sedikit pemain asing yang berkompetisi di Liga 1 maupun pemain naturalisasi di posisi sayap. Kecepatan dan kelincahan sudah menjadi tipikal dan kemampuan para pemain Indonesia. Bahkan 3 pemain sayap Indonesia kini berkompetisi di luar Indonesia yaitu Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani. Berikut prediksi pemain sayap Timnas Indonesia. Sayap kiri ada Witan Sulaiman, Irfan Jaya, dan Yaakob Sayuri. Sedangkan sayap kanan ada Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, dan Terence Puhiri. Di posisi striker, menjadi salah satu posisi yang paling krisis. Sintayong bahkan mengeluhkan kurangnya pasokan pemain di posisi ini. Sintayong memanggil nama pemain naturalisasi Ezra Walian untuk menghuni posisi striker. Kemudian di gelaran SEA Games 2021, Sintayong mendatangkan sosok striker muda bernama Muhammad Ridwan dengan memiliki postur yang ideal. Lalu di kualifikasi Piala Asia 2023, Sintayong memanggil nama lain striker lokal yaitu Muhammad Rafli dan Dimas Derajat. Berikut prediksi striker Timnas Indonesia. Striker Spasojevic, Dimas Derajat, Muhammad Rafli. Sedangkan jika diterapkan ke dalam sebuah formasi yang sering dipakai oleh Sintayong, berikut polanya. Formasi 4-3-3 dan formasi 5-4-1. Kemudian ada formasi 3-5-2.
So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.